Jadi di Quraisy itu ada suatu hiburan. Jadi semacam permainan, semacam tontonan, atau bahkan menjadi ajang perjudian. Jadi di Quraisy itu ada semacam rutinan perlombaan gulat. Dimana dengan adanya gulat itu kaum bangsawan semuanya menyaksikan, sudah menjadi tontonan wajib. Bahkan kaum bangsawan itu untuk menghibur dirinya, ingin menghibur dirinya, memaksa budak-budaknya untuk ikut bertarung bergulat, padahal lemah, kurus krempeng, padahal nggak layak untuk dipergulatkan, tapi tetap dipaksa, ayo bergulat, hanya untuk menyenangkan hatinya si bangsawan itu. Lah, bukan hanya untuk menyenangkan hati, orang yang bergulat itu dijadikan ajang taruhan. Aku pegang ini, aku pegang ini. Lah, ada satu orang di zaman itu di kaum Quraisy, rajanya raja gulat, namanya Rukana. Rukana ini orangnya besar, tinggi, setiap bergulat tidak pernah kalah. Jadi Rukana ini mempunyai kelebihan badannya yang besar, tinggi, kekar, kuat. Jadi setiap ada pertandingan gulat, ia selalu melakukan perjanjian. Siapa yang bisa mengalahkan aku, maka aku bersedia menjadi budaknya, menjadi kacungnya selama 1 tahun, 2 tahun, atau sesuai kesepakatan. Tapi ketika aku menang, maka lawanku itu harus menyerahkan sesuatu yang aku inginkan. Entah itu berupa hartanya, kendaraannya, lahannya, atau istrinya. Jadi Rukana ini memang sangat berani dan tidak pernah kalah. Setiap bergulat menang, ngambil hartanya, mengambil istrinya, dan segala macam. Pokoknya Rukana ini segala macam dilakukan hanya untuk kepuasan dirinya melalui cara bergulat. Suatu ketika terdengarlah bahwa di Quraisy ada seorang nabi namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Quraisy tidak suka kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rukana ini menawarkan dirinya kepada Quraisy, bangsawan Quraisy. Wahai Quraisy, apakah kalian berkenan agar aku mempermalukan Muhammad? Quraisy senang. Bagus, lakukanlah. Tapi ada syaratnya, kata Rukana. Apa itu? Jika aku bisa mempermalukan Muhammad, berikanlah sesuatu kepadaku yang sangat banyak, yang sangat besar. Siap, kata kaum Quraisy. Siap, lakukanlah dulu. Jika engkau berhasil mempermalukan Muhammad, aku akan memberikan apapun yang kau minta, kata kaum Quraisy. Akhirnya Rukana pergi mencari Nabi Muhammad yang saat itu sedang tawaf. Akhirnya memanggil. Rukana naik ke atas bukit lalu berteriak, Hei Muhammad, maukah engkau bergulat denganku? Nabi Muhammad menoleh mendengar suara ajakan bergulat. Pikirannya Rukana, Nabi Muhammad gak akan berani. Sehingga ketika ia menolak, maka sudah mempermalukan Muhammad. Ternyata jawabannya Nabi Muhammad apa? Ayo kita berani, ayo kita gulat. Rukana tambah senang. Ini semakin babak belur ini, mempermalukannya Nabi Muhammad. Tibalah momennya pergulatan. Rukana yang sedari dulu tidak pernah kalah bergulat dengan Nabi Muhammad. Rukana tidak bisa menjatuhkan Nabi Muhammad, tidak bisa. Gulat itu kan bukan pukul-pukulan, bukan tonjok-tonjokan, bukan, tapi menjatuhkan lawan. Bagaimana segala cara agar lawannya jatuh. Rukana ini yang badannya besar, tinggi, kuat, tidak bisa menggeser kakinya Nabi Muhammad SAW secuil pun. Karena memang ada yang mengatakan bahwa para nabi itu memiliki kekuatan 10 orang laki-laki. Jadi semua nabi itu kekuatannya sama seperti 10 orang laki-laki. Tujuannya untuk menegakkan syariat Allah. Rukana tidak bisa menggeser badannya Nabi Muhammad secuil pun. Ronde pertama Rukana gak bisa. Ronde kedua, ronde ketiga, sampai 10 ronde tidak pernah bisa menggerakkan badan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad di ronde ke-10 menjatuhkan Rukana. Rukana kalah. Ternyata sebelum
bertanding. Sebelum bergulat, Rukana melakukan perjanjian dulu. Wahai Muhammad, ayo kita bergulat dan engkau menyetujuinya. Tapi ada syaratnya. Jika engkau menang, aku akan beriman kepadamu. Kata Rukana. Jika engkau menang Muhammad, aku akan beriman kepadamu. Maka kalah Rukana ini. Rukana kalah, akhirnya apa? Nabi Muhammad bertanya, engkau kalah Rukana, apakah engkau akan beriman kepadaku? Rukana menolak, demi Allah aku tidak akan beriman kepadamu kecuali apa? Kecuali pohon kurma ini berbicara, bersyahadat bahwa engkau memang benar-benar Rasul. Akhirnya apa? Pohon kurma yang sebelahnya Rukana ini bersyahadat, berbicara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kaget Rukana. Inilah kisah mukjizatnya Nabi, di mana Nabi Muhammad badannya biasa saja, tapi gagah, tapi tidak besar, tidak seperti Rukana yang gede dogo, tapi kuat. Inilah kelebihan para nabi. Makanya Nabi Muhammad adalah nabi sebaik-baiknya nabi. Ketika ada orang bilang nabi tertampan siapa? Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih tampan, tapi nggak diekspos. Siapa nabi yang suaranya paling merdu? Nabi Daud. Nabi Muhammad lebih merdu, tapi nggak diekspos. Apa yang diekspos dari diri Nabi Muhammad? Akhlak yang